Selamat pagi teman-teman, om-om, tante-tante, padahal om-om, tante-tante umurnya sama kayak saya. Jadi sekarang ya, saya hari ini mau sharing secara singkat lah gitu ya, tentang kerjakanlah keselamatanmu. Karena saya banyak dengar ya teman-teman, waktu kapan itu ketemu satu teman yang udah lama nggak ketemu. Terus dia bilang, ya katanya ya, enak ya kamu gerejamu, nah itu gerejanya ini. Gerejamu katanya mengajarkan satu kali diampuni dosanya, diampuni terus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah, saya cuma ingin share bahwa kalau kita memang anak-anak Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memang sudah diampuni dahulu, sekarang, dan selamanya. Tapi bukan berarti mumpung sudah diampuni, kita dosa-dosa terus. Itu that's not the point gitu. Itu bukan maksudnya. Nah, saya cuma mau mengulangi aja sedikit karena kebanyakan pasti semua sudah tahu lah ya. Cuma biar lebih tahu lagi. Biar kalau ada orang yang ngomong gitu, kita kadang-kadang bingung juga karena banyak orang bilang itu pengajaran terlalu enak. Masa iya? Cuma sekali benar minta ampun gitu terus udah deh kita bisa dosa semua dan kita tetap masuk surga. No, that's not itu gitu. Karena sebelum kita ini sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini semua itu jatuh dalam dosa. Kita semua itu dalam dosa. Karena dikatakan di sini kan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya semua orang itu waktu lahir semua telah berbuat dosa. Jadi semua dan sedang upah dosa adalah maut, Tuhan bilang gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu oleh karena kasih karunia Tuhan mengirimkan anaknya itu yang membayar dosa-dosa kita. Jadi, tapi kita tuh tidak, jadi Tuhan Yesus itu juga berkata di dalam ayat ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi waktu sebelum kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus kita itu matilah ceritanya karena kita terpisah dengan Tuhan. Jadi Roh Kudusnya, jadi Tuhan bilang kita harus dilahirkan kembali. Artinya Roh Kudus kita itu, kita harus mempunyai Roh Kudus untuk bisa bertemu, bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Nah, bagaimana ceritanya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini semua saya cepat aja ya karena semua sudah tahu kan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita ini mengaku ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya gitu. Dan kita ini mengaku, semua orang sekitar kita tahu karena kita ngomong kan. Tetapi harus percaya di dalam hati. Nah, problemnya percaya di dalam hati itu siapa yang tahu? Kan nggak tahu kan. Dan pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itu juga kita itu dibenarkan. Dosa-dosa kita itu semua diampuni dan diampuni dan kita dan Tuhan Yesus yang menerima semua hukumannya itu. Dan kita tentu saja hidup kita harus repent ya, jadi berubah. Nah, gimana kita ini kita waktu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu dia itu pada waktu itu ada pertukaran, yaitu Tuhan Yesus menerima semua dosa-dosa kita dan Dia menanggung semua dosa-dosa kita sehingga Dia mati. Dan kita dibenarkan, semua kebenaran Tuhan Yesus itu masuk
ke dalam kita. Oleh karena itu Tuhan melihat kita itu benar. Itu namanya yang dinamakan justified. Tapi orang lain melihat kita sama aja. Tuhan melihat kita bagus. Tuhan melihat kita holy gitu. Tuhan melihat kita, kebenaran Tuhan ada dalam kita. Tapi orang-orang melihat sekitar kita itu ya sama aja gitu, tidak ada perubahannya gitu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita tahu sekarang. Nah, Tuhan Yesus itu waktu mati di kayu salib, dia itu menanggung semua dosa-dosa kita dan dia dihukum, makanya dia mati dan kemudian dia bangkit kembali. Itu kita dibenarkan itu by grace through faith. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus itu dengan iman, dengan percaya di dalam hati. Nah, waktu Tuhan Yesus di kayu salib itu, dia mengatakan sudah selesai. Jadi pekerjaannya dia itu sudah selesai. Jadi kita diampuni itu semuanya itu dulu, sekarang dan yang akan datang. Dia tidak akan datang lagi untuk disalib kembali. Dia tidak akan lagi. Jadi kita waktu itu kita benar-benar bersih gitu. Disitulah kita di-justified dan habis dari situ kita berjalan yang namanya di-sanctification. Artinya kita dikuduskan. Nah, kita berjalan dari situ sampai kita dipanggil Tuhan, itu namanya sanctification, dan akhirnya kita diglorifikasi sama Tuhan, glorification. Dan waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita sekarang sudah mempunyai Roh Kudus, maka kita akan dipimpin, hidup kita ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelumnya kita dipimpin oleh daging karena kita nggak kenal Tuhan, kita nggak punya Roh Kudus. Jadi semau-mau kita aja dipimpin oleh keinginan kita, mau ini, mau itu, motivasi kita, whatever, semau kita gitu. Tidak ada keinginan untuk memuliakan Tuhan, tidak ingin untuk mencari Tuhan dan sebagainya. Karena sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Karena artinya kita tidak mempunyai hidup Roh Kudus. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus ada di dalam kita, itu kita langsung dipimpin oleh Roh. Problemnya ini, dan berarti jiwa kita pun harus diperbarui. John, can you please Roma 12 ayat 2 itu. Sorry, saya lupa ini di sini. Dan karena itu juga jiwa kita harus diperbarui waktu kita menerima Tuhan Yesus, yaitu makanya dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jiwa kita harus diperbarui juga. Sekarang kita melihat, habis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita beriman, kita bilang kita percaya segala macam, dan kita sekarang harus berubah ya. Nah, bagaimana kita tahunya? Yaitu dari perbuatan kita. Di Yakobus dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman kepada Kristus karena dia percaya kepada Tuhan, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini kita harus hati-hati. Keselamatan itu didapat dengan cuma-cuma, by grace through faith. Tetapi kepercayaan yang kita punya itu, iman kita itu yang akan menghasilkan perbuatan. Jadi ada perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang baik yang akan keluar dari kehidupan kita. Jadi bukan dosa-dosa gitu. Itu bedanya, itu that's my point gitu. Karena itu dikatakan, makanya dikatakan gini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau ada itu orang perbuatan-perbuatan, dia menghasilkan itu
itu dia sedang menunjukkan imannya. Kalau ada orang berkata ini imanku tapi tidak ada perbuatan-perbuatan, itu sama sekali berarti tidak berarti. Nah, karena itu dikatakan iman datang, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati, karena iman itu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan. Contohnya itu ada di Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 22 ayat 2. Ini di Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan, ini tentang Abraham. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini cerita tentang Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Abraham itu sudah umur 90 tahun. Istrinya itu umur 80 tahun. Lalu Tuhan tuh berkata, aku akan memberikan keturunanmu, akan membuat keturunan itu banyak sekali, dia bilang. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu kan tidak mungkin kan, orang itu sudah umur 90, istrinya umur 80, dan hanya dari istri ini saja keturunannya itu, bukan dari yang lain-lain. Nah, dan Tuhan hanya memberikan satu orang anak, yaitu Ishak ya. Tapi Ishak itu waktu sudah umur berapa, 13 atau berapa ya, waktu tadi itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu percaya, oke. Padahal itu tidak mungkin terjadi, tapi dia percaya, dan percaya itu betul-betul karena Tuhan melihat. Nah, sekarang saya rasa ini nggak ada. Terus Tuhan itu meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak itu. Dan Abraham itu mau mengorbankan anaknya karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan dia dari orang mati. Karena dia percaya kan janji Tuhan, turunan anak ini akan menjadi banyak. Karena itu dia melakukan itu. Jadi iman dulu baru perbuatannya. Sebab kalau enggak, dia tidak akan mungkin melakukan itu. Nah, contoh yang kedua itu Rahab. Rahab itu juga ada di Perjanjian Lama. Kalau mau baca di Josua ayat 2 gitu. Mana ini? Itu dia adalah seorang wanita pelacur begitu ya. Dia tuh tinggalnya di atas benteng Yeriko. Nah, waktu Joshua menyerang Kanaan itu, mau menyerang Yeriko, dia mengirimkan 2 pengintai. Nah, 2 pengintai ini hampir ketahuan gitu, atau jadi dia disembunyikan oleh Rahab. Nah, Rahab ini bilang sama 2 pengintai ini, aku telah mendengar bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Bagaimana dia menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir, mengalahkan orang-orang sekitarnya semuanya itu. Jadi pastilah kalian ini akan menang, pasti akan mengalahkan orang-orang di Yeriko itu. Karena itu dia berani menyembunyikan orang ini. Nah, jadi itu adalah bukti bahwa dia beriman dulu, baru dia melakukan itu. Karena itu iman itu harus ada hasilnya, ada kelihatan gitu. Dan by the way, untuk tahu aja, akhirnya salah satu dari pengintai itu sebenarnya akhirnya menikah dengan Rahab itu, dan dari situ Tuhan Yesus lahir dari turunan itu. Sekarang jadi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekarang juga orang benar hidupnya, karena orang benar itu hidup karena iman ya. Jadi
kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana kita itu bisa menghasilkan iman? Iman itu karena iman kita harus bertumbuh gitu ya. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu mengasihi Tuhan karena kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan itu telah mati buat kita untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus itu berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, apa perintahku itu? Itu semua adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu semuanya ada di dalam Alkitab itu. Karena itu saya selalu berkata, baca Alkitab. Tuhan juga berkata, jadi kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan mendengar akan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu mengikuti firman Tuhan. Dan dia melakukannya, bukan cuma mendengar aja, melakukannya. Tuhan Yesus bilang, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Karena itu mereka mengikuti aku. Jadi bukan dosa-dosa gitu maksud saya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti pokok anggur, kita yang tinggal cabang-cabangnya itu. Nah, sekarang ada lagi tentang pohon. Di Mazmur 1 itu dikatakan, ini ada baiknya dihafal karena ini bagus sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang Taurat Tuhan ini kan perjanjian lama. Jadi sekarang ini firman Tuhan, kita bisa kesukaannya itu adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita nih sebagai anak-anak Tuhan, itu kita merenungkan banyak, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka dia itu akan menghasilkan buahnya, dia akan dan tidak layu daunnya. Jadi semua yang diperbuatnya itu berhasil. Karena apa? Karena permulaan hikmat adalah firman Tuhan. Takut akan firman, itu permulaan hikmat. Itu saya enggak tulis. Ini memang saya tulis banyak firman Tuhan. Menurut saya lebih baik saya masukin firman Tuhan yang banyak daripada omongan saya sendiri, daripada kalimat saya. Karena dikatakan juga di salah satu firman Tuhan, dikatakan firman yang diberitakan, yang diberikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi hopefully ada yang ingat. Ini saya suka sekali ini firman ini. Jadi sekarang kita bilang itu kan harus ada perbuatan-perbuatan atau buah-buah. Sekarang maksudnya apa dengan buah, dengan perbuatan dari iman kita itu yang dari hari ke hari, yang seperti pohon ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buahnya ini adalah buah-buah roh, yaitu di Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ini adalah kita nih harus mengeluarkan ini. Ini adalah
Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beriman, kita berjalan di sanctified itu atau dikuduskan itu, dan inilah buah yang harus keluar dari kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Nah, kita cek diri kita, apakah kita sudah ada buah-buah ini? Ya, itu buah itu memang bisa kecil, tapi harus makin lama makin besar, dan semua itu bersamaan gitu. Ini buah roh ini. Nah, sekarang mari kita cek diri kita sendiri, apakah tahun ini kita lebih baik dari tahun lalu, dan apakah tahun depan kita akan lebih baik dari tahun ini. Nah, itu jangan cek orang lain, cek diri kita sendiri. Dan ini ada buah roh dan ada perbuatan baik. Jadi bukan cuma karakter kita aja yang lebih baik itu, tapi juga ada perbuatan kita, yaitu perbuatan baik. Karena dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena Tuhan Yesus itu sebenarnya juga terang dunia, itu harus ada di kita. Jadi kita juga harus menjadi terang. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita akan mengeluarkan perbuatan baik. Motivasi dari perbuatan baik kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk supaya kita dipuji, supaya kita jadi lebih hebat, supaya begini, tapi untuk satu motivasi yang Tuhan lihat, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu buah yang kedua. Ada buah lagi. Tuhan berkata, yaitu penginjilan. Kita ada keinginan untuk menginjili, ada keinginan untuk mengajak semua orang untuk datang mengenal Tuhan dengan lebih lagi, untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu semua 3 buah itu ada di dalam hati orang yang percaya, yang benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini hal-hal ini harus ada di dalam kita karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan dosa. Karena itu kita bisa melihat, ya, itu kan tadi diibaratkan sebagai pohon. Kita bisa melihat, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita jangan judging orang, tapi kita bisa melihat dari pohon itu baik atau tidak, itu dari buahnya. Dan kita sudah tahu buahnya tadi itu 3 itu. Sekarang kita lihat ada tadi lagu itu, Lord prepare me to be sanctuary. Kita suka berdoa, ya, prepare me Tuhan, supaya tadi itu buahnya itu kurang sabar. Saya minta saya lebih sabar lagi, supaya buah saya itu banyak. Kan sabaran susah. Nah, kita harus hati-hati. Jadi Tuhan minta kita prepare. Kalau kita di prepare, kita lebih baik, ya, siap-siap. Karena mungkin besok tahu-tahu aja Tuhan menempatkan kita di suatu tempat yang memerlukan kesabaran luar biasa. Itu ada orang tiba-tiba menjengkelkan setengah mati, ya. Ngelihat mukanya aja sudah meringkel gitu, ya. Hati kita udah kesel banget. Nah, kita jangan marah, jangan langsung keluar dari kerjaan. Nanti tanya Tuhan, mungkin
kemarin kita berdoa minta sabar, sekarang dikasih nih, kita deal with it. Jadi kita harus berdoa minta sama Tuhan kebijaksanaan bagaimana menghadapi orang ini, atau kita perlu kasih. Gimana ada orang yang menyebalkan sekali, nggak bisa dikasihi segala. Bagaimana mengatasi ini? Bagaimana Tuhan melihat orang itu? Apa maksud Tuhan gitu? Jadi kita itu karena dari situ kita akan belajar untuk menjadi sabar, kita akan belajar untuk self control, karena kita maunya makiin aja itu orang, kita jadi lebih banyak kasih. Seringkali itu kebalikannya. Kalau kita mau kasih, nanti kita ditaruh di tempat orang yang menjengkelkan. Kalau kita mau sabar, orang yang aduh minta ampun gitu. Jadi kita belajar di situ. Di situ kita sedang, jadi ingat-ingat gitu. Kalau kita sedang dalam keadaan gitu, kita ingat bahwa Tuhan mungkin sedang mengajari kita sesuatu, supaya kita itu menjadi suatu tempat buat Tuhan, pure and holy, tried and true. Tried juga hati-hati. Tried itu dicobai ya. Kadang-kadang kalau saya doa, kalau saya nyanyi atau apa, itu hati-hati ya, soalnya tried, mau nggak kita dicobai? Karena kita itu kita harus belajar supaya kita itu makin hari makin benar ya. Kita ini kalau kita sedang dalam susah itu, kita kayak dicobai itu, Tuhan Yesus berkata lagi di dalam Roma 5 ini, dan kita itu malahan harus bermegah, jangan complaining. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan itu pengharapan apa? Kita kan lagi susah, kenapa kita oke lah jadi tahan uji, tapi menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu pengharapan pada suatu hari, karena pada suatu hari nanti, sooner or later, kita akan menghadapi Tuhan yang Maha Adil. Kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan, waktu kita berdiri di hadapan penghakiman Tuhan itu, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan berkata, ini anakku yang aku kasihi, ini dombaku yang aku kenal. Dosanya sudah saya ampuni, hukumannya sudah saya bayar di kayu salib. Itu pengharapan kita. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita ini mempunyai suatu bersyukurlah senantiasa, supaya kita ini menjadi suatu living sanctuary yang penuh dengan thanksgiving, dengan semua apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang pertanyaannya, apa kita tidak bisa berbuat dosa? Oh ya, banyak sih dosa. Bisa berbuat dosa banyak sekali. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus, ya. John, yang terakhir itu. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus, karena Tuhan Yesus yang berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ini atau itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya contoh ya, baru-baru ini saya pergi ke Costco. Di Costco itu waktu mau bayar gitu ya, saya lihat loh, kok ini mestinya on sale, kenapa kamu nggak kurangin uangnya? Terus jadi dia bilang, oh ya lihat, terus dia lihat, oke, jadi dibetulin, udah kelar beres, saya keluar,
tapi belum keluar betul, masih baru keluar dari situ. Terus saya ingat ini ada dua hal yang di sale. Ini yang satu salah, mungkin yang kedua juga nggak di ini ya, nggak dipotong lagi. Jadi saya lihat gitu, loh, kok nggak even di scan, nggak ada di situ. Langsung aja pikiran saya, wah untung $20 ini, saya bilang ya, udah, tahu-tahu nggak tahu dari mana itu, bilang begini. Mati. Bilang begini, Tuhan Yesus sudah mati loh di kayu salib untuk membayar dosamu. Saya bilang, oh iya benar juga, tenang. Ya, saya bilang, untuk $20, saya bilang, apa saya mau dosa lagi? Enggak lah, saya bilang, oke. Tapi saya lihat itu panjang, antri itu panjangnya bukan main. Aduh, saya bilang, udah ngantri, sekarang mesti ngantri lagi. Terus saya tanya itu suami, Kim gimana nih? Terus dia bilang, semaunya. Ya, saya bilang, orang ini udah mau berdosa ya, dosa sudah mengintip di belakang pintu. Ini semaunya, katanya. Ya udah, saya pikir-pikir, udahlah. Terus Roh Kudus ingetin, you are the righteousness of God. Iya benar juga, saya bilang. Ya udah, saya cari kan di Costco banyak orang yang nganggur tuh, yang berdiri begitu. Jadi saya samperin dia. Ini bagaimana ini? Saya bilang, saya mau bayar, tapi itu ngantri panjang. Apa saya mesti ngantri? Terus orangnya bilang, no. Give it to me, katanya. Give it to me. Terus langsung dicat semuanya. Udah kelar? Iya ya, saya bilang. Udah kelar semua, udah saya keluar. Saya pikir, lain kali jangan dicek. Tuh, saya pikir ya, itu riset langsung dibuang. Habis itu lagi ingetin lagi. Kamu kan the righteousness of God ya, kok pikir gitu? Iya benar, saya bilang ya. Sorry lah Tuhan, saya bilang ya. Dan di situ ya, dan ini kan soal kecil ya, dari soal kecil sampai soal besar itu kita banyak berbuat. Kita itu ya harus bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus ingat itu. Jadi setiap kali kalau saya melakukan kesalahan atau apa tuh, saya tuh bersyukur. Jadi instead of condemnation, instead kita dituduh, kamu nih dosa, kamu orang yang katanya orang Kristen, kamu melakukan ini, kamu melakukan, kita stres gitu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah ingat kita, Dia sudah mengampuni kita. Jadi saya selalu bilang, aduh Tuhan bersyukur. Jadi kita itu mempunyai selalu mengucapkan syukur gitu, dan kita bilang, please help me next time, by your grace saya akan bisa berhasil mengatasi ini semua. Dan juga kita ingat juga bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Itu ada juga di Alkitab, jadi bisa dicari sendiri itu. Ya, itu yang saya mau tekankan itu. Jadi kalau orang kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu akan benar-benar menghasilkan buah. Karakter kita akan jauh lebih baik dan kita akan melakukan segala sesuatu dengan satu motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga ingin semua orang itu untuk mengenal akan Tuhan. Jadi bukannya pumpung sudah Tuhan mengampuni dosa kita, jadi kita mau berdosa lagi gitu. Karena pada suatu hari kita semua akan diadili di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Sehingga Dia, karena Dia telah mengampuni semua dosa-dosa kita dan telah mengambil hukumannya. Ya.